Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ibu-ibu jamaah yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan kajian kita di mana pekan kemarin kita sudah menyelesaikan bab tentang sunnah-sunnah atau adab ketika turunnya hujan. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah ketika makan. Nah, makan tiap hari kita ya, paling tidak makan sehari 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang 4 kali, gitu kan? Ya, tergantung kebutuhannya. Maka karena ini adalah amalan harian yang setiap hari kita melakukannya, maka perlu kita membahasnya. Ya, sunnah-sunnah ketika makan. Ya, makan dan minum ini merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, atau disebut kebutuhan primer ya, kebutuhan pokok. Dan akan bernilai pahala apabila makan itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau makannya diniatkan untuk ibadah kepada Allah, maka akan bernilai pahala. Kenapa kita makan? Supaya kita kuat. Ya, kuat apa? Melaksanakan perintah Allah, kuat melaksanakan sholat, melaksanakan ngaji, ya, taklim dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka makan itu bernilai ibadah jika diniatkan diniatkan ibadah akan bernilai pahala. Tidak ada satupun dari makhluk di muka bumi ini, baik yang melata sekalipun ya, yang tidak butuh makan dan minum. Semua makhluk, termasuk manusia, hewan, bahkan binatang melata pun, mereka semuanya membutuhkan makan dan minum. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan tentang kebutuhan ini. Banyak dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Salah satunya di dalam surat Al-A'raf ayat ke-31. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, ya bani Adam, wahai anak Adam atau anak cucu Adam, khudu zinatakum, pakailah pakaianmu yang bagus ya, inda kulli masjidin, pada setiap memasuki masjid. Jadi diperintahkan oleh Allah, setiap kita mau masuk masjid supaya pakaiannya yang bagus, pakaiannya yang indah, terutama untuk laki-laki ya. Jangan kalau ke masjid pakaiannya apa adanya. Tapi sekarang begitu ya Bu, kebalikannya ya. Kalau mau ke kantor, mau ke undangan, pakaiannya yang paling bagus ya, udah dipakai nih gak cocok kerudungnya, ganti lagi
ya kan? Padahal yang diperintahkan pakaian yang bagus yaitu ketika mau masuk masjid. Jangan kebalik ya. Kemudian wakulu washrabu. Makan dan minumlah. Wala tusrifu, tetapi jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Innahu la yuhibbul musrifina, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi diperintahkan kalau mau masuk masjid, pakaian yang terindah, pakaian yang paling bagus, jangan apa adanya. Ini biasanya nih kalau bapak-bapak nih, kalau masjid kadang-kadang pakai cuman kaos, ya kaos yang gak ada kerahnya, ada tulisannya lagi, gitu kan. Harusnya pakaian yang paling bagus. Kemudian diperintahkan untuk makan dan minum, tetapi kata Allah, makan dan minum itu jangan berlebih-lebihan. Makan secukupnya. Ya. Kenapa Allah tidak menyukai kepada orang yang berlebih-lebihan? Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi ini. Jadi Allah memerintahkan kepada semua manusia supaya makanan yang halal dan baik yang ada di muka bumi ini. Jangan makanan yang tidak baik. Makanan itu halal, thayyib. Ya. Halal, kalau tidak thayyib jangan dimakan. Thayyib itu baik ya untuk apa? Kebutuhan hidup kita, ya. Kalau apa namanya? Kalau kata bahasa kesehatan itu apa? 4 sehat 5 sempurna. Ya, kalau saya 4 sehat kali mana sebuh. Itu kan halal, makanan yang halal dan thayyib. Thayyib itu baik. Ya, untuk kesehatan kita. Sambal halal enggak? Halal, thayyib. Thayyib bagi yang enggak punya penyakit ambeien. Benar enggak? Kalau yang punya penyakit ambeien, wasir gitu ya, makan cabai ya udah mau nyotol itu. Gitu kan? Besoknya begitu buang air panas, perih, keluar darah. Ya, berarti jangan dimakan ya kalau tidak baik untuk kesehatan. Itu kan. Yang bisa membedakan kan kita. Yang jelas makanan halal dan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, kata Allah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Gitu. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-51, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik. Jadi diperintahkan makan yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan
Sungguh aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Disuruh makan yang baik dan mengerjakan amal yang baik. Allah maha mengetahui ya apa yang kita kerjakan. Jangan kira Allah nggak tahu. Ya bukan hanya yang nampak, ya yang tersembunyi pun Allah maha tahu. Ya dhahiran wa batinan. Yang nampak ataupun yang tersembunyi Allah maha mengetahuinya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 172, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ini juga sama. Ya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya memakan makanan yang baik dari rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian washkuru lillah, diperintah juga untuk bersyukur kepada Allah. Ya in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ya. Jadi Islam telah sempurna dan paripurna ya dalam memberikan perhatian dengan mengatur, mengarahkan dan menjelaskan tentang makanan dan minuman serta tata cara atau adab-adab dalam menikmati makan dan minum. Semuanya bertujuan supaya mendapat manfaat dan tidak timbul madarat bagi setiap hambanya. Setiap muslim hendaklah menepati tata cara dan adab-adab dalam makan dan minum supaya makan dan minumnya itu bernilai ibadah dan meraih pahala yang besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di antara sunnah-sunnahnya yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW mengenai tata cara atau adab-adab makan dan minum. Satu, perlu kita ketahui ini, karena ini amalan setiap hari. Mencuci tangan sebelum makan. Ya, itu adabnya. Imam Ibnu Muflih rahimahullah, beliau wafat tahun 763 Hijriah, mengatakan disunnahkan mencuci kedua tangan sebelum dan sesudah makan. Sebenarnya hadis tentang masalah ini tidak ada yang sahih, hanya saja hal ini diutamakan sebagai suatu adab saja. Ya, jadi tidak ada hadis yang sahih tentang anjuran mencuci tangan ketika mau makan. Kalau kemarin lagi musim corona, itu kan kudu selalu cuci tangan, gitu kan. Yang kedua, membaca basmalah sebelum makan dan minum. Nah, ini yang kadang-kadang sering terlupakan ya. Sering terlupakan, padahal ini adalah sunnah. Yaitu dengan membaca apa? Bismillah. Cukup membaca bismillah aja. Jangan ditambahin. Karena Nabi mengatakan seperti itu. Mau minum bismillah, mau makan bismillah. Jangan Allahumma barik lana barik sono. Emang sunnahnya ya bismillah. Itu, dan tidak perlu ditambah ar-Rahman ar-Rahim. Udah bismillah aja. Ya. Bismillah. Ya. Artinya apa? Dengan nama Allah aku menyantap makanan. Jadi makan dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Mudah enggak? Mudah, gitu kan. Terkadang kita suka sok tahu, sok pintar, gitu kan.
atau memang tidak tahu gitu kan. Cek orang Sunda mah sadenge-denge. Nah, itu ya. Jadi sedengar-dengar dari orang. Nah, kita sekarang sudah membahas ya, inilah yang dicontohkan oleh Nabi. Mudah nggak? Mudah. Ya. Apabila lupa pada permulaannya, nah ini lupa nih, udah kabur haus gitu kan, lek gitu kan. Nah, atau lagi makan, ingat-ingat, oh iya belum baca bismillah. Bagaimana? Nah, bacanya gini, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Dengan nama Allah di awal dan akhirnya, ya. Itu. Bisa nggak? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Apabila lupa di awal. Iya, begitu. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah atau dengan nama Allah di awal dan di akhir, atau membaca bismillahi awalahu wa akhirahu. Kalau tadi pakai fi, ya kalau ini cukup bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan nama Allah awal dan akhirnya. Bisa tiga-tiganya? Pertama baca apa? Bismillah. Kalau lupa, bismillahi fi awalihi wa akhirihi, atau bismillahi awalahu wa akhirahu. Insyaallah hafal semua ya, mudah ini. Nah, yang ketiga, makan dengan tangan kanan. Ini hati-hati ya. Kadang-kadang hal ini, adab-adab seperti ini sudah banyak dilupakan. Ya, yang tangan kanan ngambil makanan, tangan kiri minuman. Itu banyak terjadi di anak-anak sekolah. Paciwo, tangan ini makan bakwan, yang ini minum sirup, itu kan tangan kiri es. Gitu. Nah, ini harus diajarkan dan diamalkan. Gak jarang juga orang tua juga seperti itu, ya kan? Nah, ini kalau udah tahu, yuk kita amalkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyakul ahadukum biyaminihi wal yashrab biyaminihi wal ya'khud biyaminihi wal yu'ti biyaminihi, fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi wa yu'ti bisimalihi wa yahudu bisimalihi. Artinya, hendaklah salah seorang di antara kalian makan dengan menggunakan tangan kanannya, minum dengan menggunakan tangan kanannya, mengambil dengan menggunakan tangan kanannya, dan memberi dengan menggunakan tangan kanannya, karena sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, memberi dengan tangan kiri, dan mengambil dengan tangan kiri. Jadi kalau orang yang beriman, makan, minum, mengambil, memberi harus dengan tangan kanan. Yang pakai tangan kiri namanya setan. Oh, jadi yang suka makan dan minum, memberi dengan tangan kiri itu setan namanya. Ini hadisnya sahih ya, hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadisnya 3266 ya. Kemudian yang keempat, sunnah dalam makan, menyantap makanan dengan tangan kanan dan mulai dari hidangan yang paling dekat. Misalkan nih satu tampah itu kan, atau piring berjejer ya, maka ambil dengan tangan kanan ya, memulai dengan tangan kanan ya, dan dari hidangan yang paling dekat. Itu yang dekatnya sambal deui ya, yang dekat dulu gitu kan, baru diputar gitu ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Abi Salamah
ya gulam, samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Wahai anak muda, sebutlah nama Allah, ucapkanlah bismillah, dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah dari yang terdekat denganmu. Ya, jadi disuruh membaca bismillah, menyebut nama Allah, makan dengan tangan kanan, dan ambil makanan yang paling dekat denganmu. Begitu. Itu sunnah di dalam makan. Yang kelima, makan dengan 3 jari. Nah, ini yang susah direalisasikan ya. Sunnahnya dengan 3 jari kalau Rasul. Nah, ada resenya ya. Kalau orang Jepang mah pakai sumpit. Ya. Hal ini berdasarkan riwayat dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu bisalasi asabi'i wa yal'aku yadahu qabla ayam sahaha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyantap makanannya dengan 3 jari, dengan 3 jari beliau, dan beliau menjilati jemarinya sebelum mengusap atau membersihkannya. Ini termasuk sunnah ya, dengan 3 jari. Ya, susah ya kalau nggak biasa mah ya. Ya begini ya, coel gitu ya. Supaya apa? Kalau 3 jari ini kan ngambilnya sedikit, supaya tidak terlalu penuh ya di dalam mulut. Ya kan kata kesehatan dikunyah berapa kali kunyahan itu? 30 ya. Iya, dikunyah sampai lembut gitu kan, supaya terasa kenyangnya ya. Kemudian ya, sebelum dielap kalau habis makan atau sebelum cuci tangan, sunnahnya apa? Dijilatin dulu. Sunnah begitu ya, Nabi ngajarkan. Dan kalau zaman dulu kan Nabi nggak pernah pakai sendok, pakai garpu. Ya, jadi makannya dengan tangan. Kalau pakai kuah, ya nggak bisa ya, mah disuruduk gitu ya. Iya. Nah, Imam An-Nawawi berkata, disukai menyantap makanan dengan 3 jari dan tidak menggunakan 4 atau 5 jari, kecuali karena uzur, seperti jika makanannya berkuah, ya, atau sebab lainnya yang tidak memungkinkan menggunakan 3 jari, atau karena uzur yang lain ya. Kalau pakai kuah, pakai jari ya nggak dapat gitu ya, jadi pakai sendok ya. Tetapi tetap ya adab-adabnya diperhatikan dan diamalkan ya. Yang keenam, nah, bernafas di luar bejana ketika minum. Ini nggak boleh nafas di dalam gelas. Ya. Kenapa? Bau. Iya kan? Iya. Ya. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina'i." Jika salah seorang di antara kalian meneguk minuman, maka janganlah bernafas di dalam bejana. Makanya setiap ini apa? Ambil 1 tegukan bismillah, teguk, berhenti. Gitu sunnahnya ya, jangan dilek-lek kayak kebo atau kayak kambing gitu kan. Ya kan kalau bisa jadi kan keselak gitu ya. Makanya Islam ini luar biasa mengatur ya tata cara kehidupan manusia ya, sampai makan minum diatur. Agama lain nggak ada ya, nggak ada yang mengatur sampai sedetil ini ya. Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an disebutkan,
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza syariba tanafassa salasan wa qala huwa ahna'u wa amru'u wa abra'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila minum beliau bernafas menghirup udara di luar bejana 3 kali. Saraya pada bersabda, hal itu lebih menyegarkan, lebih enak dan lebih menyehatkan. Jadi minum baru nafasnya setelah minum itu berapa kali? 3 kali ya bernafasnya. Itu lebih menyegarkan dan lebih enak, juga lebih menyehatkan. Al-Hafiz Ibnu Hajar radhiyallahu anhu berkata, larangan bernafas di dalam bejana atau gelas dan keterangan bolehnya bernafas jika di luar gelas, yang pertama diambil dari zahir larangan, sedangkan yang kedua dengan takdir atau perkiraan ia bernafas pada saat minum dari gelas ya. Dan enggak boleh minum itu langsung dari ceretnya. Iya, teko ya. Enggak boleh, harus dituangkan dulu ke gelas gitu kan. Kan bahaya kalau minum langsung dari ceretnya. Ya, bahaya, bisa keselak. Sakit tuh kalau keselak itu kan. Yang ketujuh, makan dan minum sambil duduk. Nah ini ya, Rasulullah SAW bersabda, la yasobanna ahadum minkum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Sekarang kayaknya udah ngetren ya, makan minum sambil berdiri. Kalau undangan di gedung, udah kayak kebo aja kan. Iya. Saya suka nggak tega hati gitu kan, walaupun ini tetap saya usahakan jongkok gitu kan. Saya usahakan jongkok ya, karena memang Islam itu mengajarkan seperti itu ya kan. Kalau makan atau minum langsung karena berdiri kan itu bahaya ya, menurut kesehatan ya, para dokter yaitu lebih tahu tentang manfaat dan madaratnya, tentang bahayanya makan dan minum sambil berdiri ya. Kalau duduk itu kan ketahan, dan duduknya juga ada caranya ya, yang disunahkan itu. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda, "Law ya'lamul ladzi yashrabu wa huwa qa'imun ma fi batnihi lastaqa'a." Andai saja orang yang minum sambil berdiri itu mengetahui apa yang ada di perutnya, niscaya ia memuntahkannya. Ya. Jadi sunnahnya itu duduknya begini. Ya. Kenapa? Supaya ini perut ketahan. Ya, sehingga cepat kenyang. Itu kan duduknya begini. Ya, bukan duduk sila. Sunnah dalam makan seperti itu. Yang kedelapan, membersihkan makanan yang jatuh serta tetap memakannya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falya'khudha falyumit." Maka Nabi Amin adan wal yakulha wala yadaha lisyaitani wala yamsah yadahu bil mindili hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakatuh. Apabila suapan atau makanan salah seorang dari kalian jatuh, hendaknya ia ambil dan membersihkan kotoran yang menempel lalu memakannya, dan hendaknya tidak meninggalkannya untuk setan. Janganlah seseorang dari kalian membersihkan tangannya dengan sapu tangan sampai ia menjilati jari-jarinya, sebab ia tidak tahu di manakah terdapat keberkahan dalam makanannya. Ya, bisa jadi di suapan terakhir atau yang masih nempel di piring itu, makanya harus dibersihkan ya.
Imam An-Nawawi setelah menyebutkan manfaat-manfaat hadis ini beserta sunnah-sunnahnya, ia berkata, dalam hadis-hadis ini terdapat beberapa sunnah dalam makan, di antaranya anjuran memakan sesuatu yang jatuh setelah membersihkannya dari kotoran. Tentunya apabila tidak jatuh di tempat yang najis. Apabila terkena najis, maka harus mencucinya. Jika mungkin, ya jika tidak bisa, maka bisa ia berikan kepada ternak supaya jangan sampai dibiarkan dan ditinggalkan untuk diambil setan. Ya, jadi kalau masih memungkinkan diambil dan dibersihkan bisa dimakan, maka makan. Kalau tidak memungkinkan, sebaiknya dikasih kepada hewan supaya makanan, sisa makanan itu tidak dimakan oleh setan. Ya. Yang kesembilan, memungut makanan yang terjatuh di lantai. Jika makanan yang akan atau yang sedang dimakan seseorang terjatuh di lantai, hendaklah ia membersihkan kotorannya kemudian ia makan. Jangan membiarkannya dimakan oleh setan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal ada wal yakulha wala yadaha lisyaitan." Artinya jika makanan salah seorang dari kalian jatuh, maka pungut dan bersihkanlah kotoran yang melekat, lalu makanlah. Jangan biarkan ia dimakan oleh setan. Yang ke-10, tidak meniup minuman. Jadi minuman tuh gak boleh ditiup. Dikipasin boleh. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisyurbi min sulmatil qadhi wa ayyung fahu syarabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum dari bagian yang terletak atau yang rekah dari bejana dan melarang meniup minuman. Jadi enggak boleh ditiup minuman itu. Minuman ataupun makanan tidak boleh ditiup-tiup. Ya. Yang ke-11, tidak mencela makanan. Nah ini, ya, kalau nggak suka nggak usah dicela. Hal ini termasuk petunjuk Rasulullah SAW serta menunjukkan indahnya adab dan akhlak beliau serta bagusnya cara bergaul beliau. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an disebutkan, ma'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inistahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun mencela makanan. Jika berselera, beliau memakannya, dan jika tidak berselera, beliau meninggalkannya. Itu ya, kalau senang, kalau doyan makan, kalau enggak tinggalkan. Enggak boleh dicela. Ya. Imam An-Nawawi berkata, ini termasuk adab makan yang ditekankan. Adapun bentuk mencela makanan, seperti mengatakan makanannya terlalu asin. Ini suka asin nih siapa nih? Udah tahu darah tinggi, makanan asin, wah. Gitu kan. Ya. Atau kurang asin. Gitu kan. Atau terlalu asam, gitu ya, terlalu encer, keras, belum matang dan sejenisnya. Kayaknya ya begitu ya. Yang ke-12, tidak duduk bertelekan, bersandar ketika makan. Ya, Nabi SAW bersabda, la akulu muttaqian. Aku tidak makan sambil bersandar. Enggak boleh makan sambil bersandar. Ya, yang benar yang tadi ya, duduk sambil ininya perutnya ditahan, gitu kan? Memang kelihatannya nggak sopan ya, padahal adabnya begitu. Ya. Iya, cepat kenyang. Ya, apalagi kalau makanan yang enak-enak ya, pengennya terus gitu kan ya.
Yang ke-13, menjilati jari jemari setelah makan, ya. Disunahkan untuk menjilati jari jemari sebelum mengusap atau mencucinya. Ya, hal ini berdasarkan beberapa hadis yang telah lalu. Juga diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalaqaha aw yulqiqaha." Jika salah seorang dari kalian telah makan, maka hendaknya tidak mengusap atau membersihkan tangannya sampai ia menjilatinya terlebih dahulu atau menjilatkan jari jemarinya kepada orang lain. Ma istri, ma suami, gitu kan ya. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa makan atau makna hadis menjilatkannya kepada orang lain, yakni menyuruh orang lain untuk menjilatinya. Tetapi hal ini berlaku bagi orang-orang yang tidak jijik, yang mengerjakannya seperti istri, budak dan anak yang mencintainya, senang melakukannya dan tidak jijik. Jangan orang lain, itu kan suami kita atau sama istri atau sama anak kita, jika itu pun tidak jijik, gitu kan. Ke-14, membersihkan nampan atau piring atau wadah dan sejenisnya dengan jari dan menjilatinya. Kumpulkan gitu kan dengan jari, baru dijilati, gitu ya. Kalau makanan yang enak mah seneng ya. Kalau mau oncom gitu kan, ogah ya. Ya, tapi memang anjurannya seperti itu, sunnahnya seperti itu ya. Mau makanan yang disukai, yang enak atau yang biasa-biasa aja, seperti itu ya. Hal ini berdasarkan riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, disebutkan wa amarona anas lutal qas'ata, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk membersihkan nampan atau piring dengan jari, itu ya. Kemudian yang ke-15, anjuran berkumur setelah minum susu dan sejenisnya. Ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan famadmadha wa qala inna lahu dasaman, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum susu kemudian berkumur, lalu beliau bersabda, susu ini mengandung lemak atau mengandung gaji. Jadi setelah minum susu disunahkan apa? Berkumur, karena susu itu mengandung lemak atau mengandung gaji. Bukan gaji bulanan ya. Kalau gaji bulanan mah beda ya. Enak. Ini mah gaji lemak, gitu kan. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, dalam hadis ini terdapat illah, alasan ya, atau sebab hukum dari berkumur setelah minum susu, dan hal ini menunjukkan dianjurkannya berkumur dari setiap menyantap makanan atau meneguk minuman yang berlemak ya, bukan susu aja. Yang ke-16, memuji Allah, mengucap hamdalah setelah makan atau setelah minum. Ini pun sering dilupakan ya. Pokoknya mah habis makan aja gitu kalau kenyang. Gitu kan. Enggak pernah memuji kepada yang memberikan nikmat. Siapa? Allah. Ya, kalau Rasulullah makan berhenti makan sebelum kenyang. Kalau kita mah kalau belum nunjuk sisa belum berhenti. Gitu kan. Apalagi kalau ngaliwat bareng-bareng gitu kan. Kan makannya duluan ya, gitu kan. Makannya duluan, gitu kan. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda 'anil abdi ayyakula akalata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha.
Sesungguhnya Allah sangat ridho kepada seorang hamba yang menyantap makanan kemudian ia memujinya atas makanan tersebut, atau meneguk minuman kemudian ia memujinya atas minuman tersebut. Ya. Yang ke-17, berdoa setelah makan. Nah, ini juga sering dilupakan, yaitu dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa rajaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan ini kepadaku dan yang telah memberi rizki ini kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Itu doanya. Ya, baca alhamdulillahilladzi at'amani hada wa rajaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Atau dengan membaca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Segala puji bagi Allah, aku memujinya dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah, yang senantiasa dibutuhkan, diperlukan dan tidak bisa ditinggalkan. Wahai Rabb kami. Tuh, ya. Jadi ada dua cara berdoanya. Ya. Yang ke-18, doa kepada orang yang memberi makan dan minum. Nah, kalau kita dijamu makan sama teman, sama tetangga, maka dianjurkan untuk mendoakan kepada orang yang menjamu makanan itu. Ya, misalkan Mama Linda yang undang makan ke kita di rumah makan Pondok Laras, misalkan, gitu kan. Jangan lupa kita yang dijamu itu mendoakan dengan membaca apa doanya? Allahumma at'im man at'amani wasqi man syaqani. Ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku, dan berilah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku. Itu doanya, ya. Paling tidak ucapan terima kasih, semoga Allah membalas pahala yang banyak, mengganti rezeki yang banyak pula, begitu ya. Doanya ini yang dianjurkan oleh Nabi, ya. Yang ke-19, doa tamu kepada tuan rumah yang menghidangkan makanan, yaitu dengan mengucapkan apa? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berilah berkah terhadap apa yang Engkau rezekikan kepada mereka, ampuni dan rahmatilah mereka. Begitu, ya. Yang ke-20, tidak makan secara berlebihan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu yakulu fi mi'an wahidin wal kafiru yakulu fi sab'ati am'ain. Orang mukmin itu makan dengan satu usus, sedangkan orang kafir makan dengan 7 usus. Ya. Kalau kekenyangan makan biasanya gimana? Ngantuk, capek, ya. Kan usus kita itu berapa? 12 apa? 12 ya. Ya. Jadi 6 untuk makan, ya, makanan sama minuman. Yang sisanya itu kan untuk nafas, pernapasan. Kalau penuh dengan makanan, ya itu nanti ngantuk, lunglai, capek. Iya, mau aktivitas akhirnya tidak bisa. Apalagi nih kalau bulan puasa. Insya Allah sebentar lagi kita akan masuk bulan puasa, ya Bu. Berdoa dari sekarang supaya dipertemukan dengan Ramadan, dengan bulan puasa, ya.
Dikit lagi, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Nah, inilah diantara ya sunnah-sunnah ketika makan. Pertama dengan membaca apa tadi? Bismillah. Ya, jangan lupa Bismillah saja. Ya, kemudian apa? Cuci tangan. Ya, kalau kotor. Tapi memang adabnya begitu, takut dikhawatirkan ada kuman yang nempel. Ya. Kemudian apa? Membaca bismillah sebelum makan. Makan dengan tangan kanan, makan minum dengan tangan kanan. Menyantap makanan dengan tangan kanan dan mulai dari hidangan yang paling dekat. Makan dengan 3 jari. Ya, bernapas di luar bejana ketika minum. Makan dan minum sambil duduk. Ya, membersihkan makanan yang jatuh serta tetap memakannya. Memungut makanan yang terjatuh di lantai, tidak minum atau tidak meniup minuman, tidak mencela makanan, ya. Kemudian apalagi tadi, tidak duduk bersandar ketika makan, menjilati jari jemari setelah makan, membersihkan nampan atau piring atau wadah dan sejenisnya dengan jari dan menjilatinya, ya. Itulah diantara sunnah-sunnah ketika kita makan dan minum. Ini adalah amalan setiap hari. Yuk kita amalkan, yuk kita praktekkan supaya makan itu juga bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.